Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Siska dan Saya Susaning Jelita. kita ada narasumber yang datang jauh-jauh nih dari Amerika, Sandra Ginting McDougall. Oke, halo Kak Sandra. Seneng banget nih. Thank you ya Kak, udah luangin waktu nih untuk datang ketemu kita. Kak Sandra, apa kabar? Puji Tuhan, baik. Oke, boleh dong cerita awal mula Kak Sandra bisa sekarang nih dia jadi citizen Amerika ya? Ya, Oke, asal mulanya bisa ke Amerika gimana sih? Boleh dong cerita-cerita? boleh. Oke. Jadi, pertama kali ke Amerika tuh alasannya karena saya menikah dengan orang Amerika. Oke. Eh, Terus dia tinggal di North Carolina. Kita menikah tuh kayaknya baru 8 bulan. Oke, 8 bulan. Jadi 3 bulan. Pada saat itu posisi saya masih di Perancis ya. Terus saya pulang ke Indo. Dia datang dari Amerika. Terus ya kebanyakan seperti orang-orang Amerika lainnya lah. Dia romantis kan. Jadi waktu saya jemput dia di airport, dia propose saya, dia bend on his knee gitu. Oke. Dia bilang, "Would you marry me?" Tadi udah mau bilang enggak, tapi kan kasihan malu ya di airport. Jadi, oh iya, 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 get up gitu kan. Terus 3 bulan di Cibubur. Oke. Terus saya balik ke Prancis. Dia juga ikut sama saya kan ke Prancis. Terus selama di Prancis tuh dia lagi proses ngurus izin tinggal saya biar bisa masuk Amerika kan. Oke, ini Terus susah ya. tapi karena kita tunggu sampai 3 bulan di Prancis, kok suratnya belum keluar. Terus akhirnya dia telepon kedutaan kedutaan Amerika di Prancis. Mereka bilang, kamu nggak bisa klaim istri kamu karena kamu ada di luar negara Amerika. Jadi kamu harus balik. Terus akhirnya ya udah dia balik duluan karena saya kan belum punya visa kan. Dia balik ke North Carolina. Terus 1 bulan sana emang cepet banget. Langsung dia bilang, oh kamu udah dapet nomor nih buat dapet visa gitu kan. Jadi saya tunggu lah. Terus ya so far sih udah sampai dapat nomor aja ya. Terus namanya suami istri kan, obrolan suami istri. Saya bilang gini, honey, saya pernah loh celebrate my birthday gitu kan di Singapura, di Prancis gitu. Karena kan saya kebetulan pas ulang tahun tuh ada di beda-beda negara gitu kan. Terus saya bilang saya pengen loh ulang tahun saya tahun ini di Amerika. Kata dia, oh ya, I guarantee you will celebrate your birthday in Amerika katanya. Terus saya bilang, bener nih, soalnya kan suratnya belum keluar gitu kan, izin tinggalnya kan. Jadi habis ngobrol-ngobrol gitu kita komunikasi lewat Skype. Iya, iya. Terus malam sebelum dia meninggal, kita masih Skype. Cuma kan karena time zone itu perbedaan waktu Perancis sama apa namanya? Kita waktu itu bukan di Perancis, kita ada di Belanda. Di Belanda, iya. Lagi Lagi libur. ngobrol di Belanda. Tapi kita tinggalnya sebetulnya di Perancis ya. Oh, jadi tinggal di Prancis? Saya tinggal di Prancis. Itu liburan di Belanda? Iya, pas karena Rara lagi libur, kita bilang yuk kita ke Belanda deh, liburan bosen kan di Perancis kan. Nah itu malam itu lagi Skype ngobrol. Dia bilang, oh iya, I'm excited you come here gitu kan. Terus abis itu saya pikir ya udah oke, good night gitu karena time zone itu dia udah malam gitu, tidur aku bilang gitu kan. Terus oke, ya udah besoknya paginya saya biasa-biasa aja kan. Cuma pas saya cek Skype saya, kok dia masih online gitu. Kok ini orang online gitu Skype-nya. Karena biasanya kalau kita habis ngobrol dia putusin kan, dia sign off gitu kan. Terus nggak tahu kenapa sih iseng lihat Facebook. Oh enggak, saya sorry sebelum lihat Facebook, saya tuh dapat telepon dari polisi Amerika. Dari ini apa? 911. Iya, enggak dia nelpon 911. Jadi dia posisi waktu ini kan ada di hotel. Jadi orang hotel tuh telepon 911.
Jadi dia sendiri sempat telepon 911, rupanya waktu dia mulai sesak napas, dia telepon 911, cuma begitu 911 datang, udah terlambat, dia udah nggak ada. Jadi dia tahu, dia sesak gitu, dia sesak napas, dia telepon 911 gitu kan. Terus polisi Amerika telepon saya udah ketakutan, itu ada apa? Ada di Belanda. Iya, dia bilang gini, do you Sandra Gary's Matthew wife? Dia bilang, iya ada apa? Kaget dong ya, dia apaan nih ya polisi telepon? No, we just want to let you know your husband die because heart attack gitu kan, karena serangan jantung. Saya langsung, hah? Orang baru ngobrol, baru juga, ya maksudnya bukan baru, 5 jam lah setelah kita ngobrol kan. Nggak nyangka gitu ya. Nggak nyangka orang dia sehat walafiat lagi video call Itu gitu. Cassandra pernikahan umur berapa lama tuh? Kita nikah itu 8 bulan. Baru 8 bulan, Iya. tiba-tiba belum diboyong ke Amerika. Belum, kan suratnya belum jadi. Oh, posisi beda benua nih. Kondisi suami tiba-tiba meninggal. Terus gimana tuh? Ya shock banget. Karena gini, apa itu momennya tuh bener-bener wow. Jadi sampai saking shock itu nggak bisa ngomong gitu loh. Kayaknya blank gitu loh. Jadi, aduh ini mau ngapain? Terus nggak kemudian di Facebook saya lihat anaknya, kan dia udah pernah menikah sebelumnya. Anaknya bilang, hey Sandra, I just want to let you know my dad passed away gitu. Terus anak yang itu yang perempuan, yang laki-laki terus hubungin saya. Dia bilang gini, do you think you can come here gitu, taking care my dad body? Terus saya bilang, iya, tapi masih bingung gimana sih? Iya, karena masih All of sudden gitu. belum dapat visa Iya, ya. belum nggak dapat, bukan karena nggak visa, belum dapat visa karena Masih belum bisa iya gitu, masih nggak ngerti ini what's going on gitu ya, ada apa gitu kok masih nggak percaya kalau beneran nih orang udah meninggal gitu loh suami saya gitu loh. Baru Kayak merasa di prank gitu kalau kata orang gitu, ini lagi prank gitu. shock banget, shock berat. Iya, shock berat. Terus akhirnya karena anaknya bilang, oke, I will send you report from the cops, karena dia meninggal lagi di hotel kan, jadi semua ada reportnya. Jadi polisi get involved gitu ya, terlibat karena kan harus diselidiki. Jadi Pasti gitu. sampai FBI pun yang handle case-nya gitu loh, kasusnya tuh emang FBI ikut terlibat lah ya. Terus akhirnya karena saya posisi ada di Belanda waktu itu, saya cari kedutaan Amerika yang terdekat dong. Kita ada posisinya di Belanda itu di Venlo. Terus saya saya ke embassy kan, mau dapetin visa kan. Di embassy di Belanda ditolak. Dia sama sekali nggak mau ngurusin gitu ya. Dia bilang gini, oh you resident in France, we cannot help you. You better going back to Paris. Iya, jadi dia nggak mau, katanya. Dia bilang residennya bukan di Belanda karena kita cuma tamu ya, namanya berlibur ya. Terus akhirnya besokannya saya pergi lagi ke Paris tanpa Embassy. iya, kebetulan kedutaan Amerika ada pas di Paris. Di jalan Champs-Élysées itu yang deket Sebelah mana sih? ya yang di deket itu loh yang kayak gerbang gitu tuh. Iya. Ya itu namanya Iya, deket jalan monumen Champs-Élysées ya. Pernah lihat di TV? Jadi terus Kak. di situ saya datang, security di depan itu friendly ya, baik banget. Dia bilang gini, Helpful. udah bikin appointment belum? Saya bilang saya nggak ada appointment, tapi saya harus ke Amerika. Soalnya saya meninggal. Dia langsung, oh I'm sorry for your loss ma'am, gitu kan. Dia langsung, orang Amerika itu very empathy gitu, high empathy. Jadi pokoknya kalau ada kedukaan gitu, mereka tuh itu bukan meninggal, oh ya udah bodo amat gitu, nggak gitu. Dia oh no dia gini, I'm sorry for your loss ma'am, come on, give me your paper, I will bring inside. Saya nggak tahu kalau besokan itu Presiden Day di Amerika.
Libur Jadi ya. seluruh kantor pemerintahan Amerika yang ada di seluruh dunia itu libur. Ya ampun. Dia bilang, come on, go inside gitu kan. Saya udah masuk, saya udah lihat tuh itu loket yang dibuka cuma 2. Saya udah gini, aduh, ini saya lihat jam, kan dia bilang dia tutup itu jam 3. Itu udah jam 12 siang. Dan saya udah lihat tuh mereka udah kayak udah, namanya orang kantor kan excited gitu ya, Iya, besoknya libur mau jadi pengen holiday, ya. buru-buru pulang gitu kan. Terus tiba-tiba saya lihat satu loket dibuka. Terus tiba-tiba gini, dia langsung manggil, Sandra, Matthew, karena last name suami saya kan namanya Matthew. Kalau tadi kan Siska nama Last saya name kan ya. udah last name saya udah McDougall gitu, itu nanti different story Iya, ya. oke, kita jadi ini dulu. Iya, jadi suami saya itu last name-nya Matthew. Jadi dia bilang Sandra Matthew gitu kan, terus dia bilang, oke, what is your purpose gitu? Apa alasan Tujuannya. tujuan kamu mau ke Amerika? Saya bilang, saya menikah dengan orang Amerika, suami saya meninggal. Jadi saya harus taking care ininya ya, apa jenazahnya ya. Terus dia langsung bilang, oh I'm sorry ma'am. Jadi itu langsung keluar rasa simpatinya itu Beda sekali. Iya, dia langsung, oh I'm sorry gitu-gitu kan. Terus dia bilang, oke, mana dokumen kamu gitu kan? Saya kasih. Terus dia bilang, rekeningnya mana? Rekening kan memang kalau kita mau traveling gitu kan kita harus buktiin kalau financially kita tuh mampu ya. Kayak bikin koran gitu ya. Bukti kalau kita punya duit gitu. Saya bilang gini, nggak punya. Saya bilang gitu. Karena kan dokumennya suami saya yang pegang kan. Dia ada di Amerika. Terus dia bilang, oh gimana ya? Kamu kok nggak punya tabungan gitu ya? Karena kan itu namanya orang meninggal kan nggak ada gitu, oh mau meninggal besok gitu jadi siapin surat gitu kan nggak ada. Terus saya bilang gini, saya nggak punya. Terus yang support kamu di Amerika, yang support saya seharusnya suami saya, tapi kan meninggal gimana nih? Saya bilang gitu. Terus dia bilang gini, oh oke, katanya gitu. Terus akhirnya dia bilang, tunggu di sini ya. Kayaknya dia discuss gitu ya, kan dia ke belakang dia ketemu mungkin dengan Bosnya. supervisornya dia kan. Terus nggak lama kemudian dia keluar, dia bilang ini, oke, now we doing the fingerprint. Jadi dia langsung diambil tuh sidik jari tuh semua foto kayak gini. Oke, take a picture, pokoknya langsung cep gitu kan. Udah gitu dia bilang bisa nggak nunggu katanya. Terus kalau orang lain kan nunggu itu di bangku nunggu ya, maksudnya di ruang tunggu ya. Saya malah dibawa sama satu officer, dia bilang gini, Ibu, saya yakin Ibu pasti dapat visa, tapi saya tetap berdoa Ibu. Sebetulnya embassy ini tutupnya lebih cepat hari ini karena besok itu kita libur Presiden Day. Dan normalnya dia bilang 1 minggu kalau mau dapat visa nunggu gitu. Nanti kita dikasih email. Itu paling cepet kali ya. Iya, terus kita datang. Tapi ini kayak spesial gitu kan. Nunggu di situ. Dia datang, dia bilang congratulations, you get a visa. Terus saya buka, oh puji Tuhan, visanya 5 tahun kan. Iya, langsung nggak tahu. Jadi 1 hari itu langsung dapat visa. Iya, itu kurang dari 3 jam. Yang normalnya itu 1 minggu baru dapat visa. Karena embassy Amerika yang ada di Paris itu favorit buat orang Prancis tuh seneng traveling ke Amerika kan. Jadi itu selalu rame. Jadi dari situ penyertaan Tuhan sama saya luar biasa. Saya bisa lihat, ya saya bisa lihat karena itu faktanya kelihatan gitu ya. Bayangkan orang lain harus menunggu 1 minggu. Impossible banget. Iya, kalau secara manusia gini, atau enggak secara manusia juga kan pasti tuh orang kedutaan bilang, oh maaf ya, ini udah jam berapa, kita mau tutup gitu kan. Tapi karena Tuhan yang sertai saya ke situ, dia yang buka jalan. Iya buka jalan, dia suruh tuh semua orang-orang yang di situ help this person gitu kan. Makanya sampai dia buka 1 loket hanya untuk saya. Begitu saya selesai dia langsung tutup, jebret.
Itu timingnya pas lagi ya. Ya, itu kalau bukan Tuhan, I don't think so. Ya, nggak mungkin. Akhirnya berangkat langsung ke Amerika. Oh enggak, karena kan posisinya waktu itu kan kita lagi di Belanda. Kebetulan baju-baju yang dibawa ke Belanda itu karena liburan, jadi cuma ada berapa potong baju. Dan saya nggak bawa baju, nggak bawa baju waktu ke maksudnya nggak bawa ke kedutaan itu kan emang nggak bawa baju, belum tahu dapat visa apa enggak kan? Langsung. Iya, jadi pulang dulu dan itu lumayan naik kereta lumayan agak jauh ya dari Paris ke Venlo. Terus baru beli tiket, karena kan belum tahu itu ya, baru beli tiket. Kayaknya 2 hari setelah dapat visa baru terbang dari Schiphol Amsterdam, Ya, Amsterdam. langsung ke North Carolina, terbang sampai situ. Terus di sana jenazahnya gimana? Apa langsung Ada di funeral home. langsung funeral? Ada di situ, disemayamkan. Gitu. Jadi itulah titik awal di mana langsung Tuhan bawa ke Amerika gitu. Betul. Ya. Terus betul perjalanan waktu itu udah ini dong, suami udah meninggal. Begitu suami udah meninggal kan bingung dong sendirian di Amerika ngapain gitu. Itu apa yang terjadi? Ah. Itu pas hari ulang tahun lagi kan? Oh iya, iya. Ternyata pas sampai Jadi, itu, betul. aduh sedih banget ya. Iya, ya saya seperti sebelumnya kan saya bilang, suami saya bilang, jangan khawatir sayang, tahun ini kamu akan rayain ulang tahun kamu di Amerika. Itu terbukti karena saya sampai di North Carolina jam 9 malam, itu tanggal 18 Februari, ulang tahun saya tanggal 19. Tapi karena sudah terlalu malam untuk ke funeral kan udah tutup ya. Jadi the next day saya baru pergi ke funeral. Di situ saya bilang sama dia, saya beneran ini ulang tahun saya, tapi saya ketemu kamu udah jadi jenazah, sudah meninggal, sudah dingin. Di situ saya nangis ya karena wow, nggak tahu mau ngomong apa ya, karena dia seperti bisa memprediksi. Saya beneran datang ke Amerika, tapi emang saya tahu itu semua rencana Tuhan ya, Tuhan yang izinkan semua itu terjadi ya. Iya. Terus karena sendiri tadi saya udah mau pulang karena saya tiket itu saya cuma udah beli tiket pulang pergi buat 2 minggu. Saya bilang ini harus balik lagi ke Belanda karena anak saya tuh nunggu di Belanda kan. Terus kebetulan teman saya, karena suami saya kan meninggal, FBI terlibat di situ ya, FBI ya. Terus takut dong kita ke negara orang, kita harus ketemu dengan polisi, harus ketemu dengan tuh FBI karena dia mau rilis, mau ngeluarin surat kematian, bukan surat kematian bukan dari dia, tapi dia akan approve gitu suaminya meninggal tidak ada foreplay, maksudnya nggak ada kejahatan yang terlibat. Jadi nanti dia ngerilis surat kalau emang suami meninggal karena serangan jantung, bukan ada yang ngebunuh gitu-gitu kan. Jadi harus ke kantor polisi. Saya takut dong. Waduh, bukan takut sama polisi, maksudnya di negara orang tiba-tiba mesti Berurusannya sama polisi gitu kan. Karena saya punya teman kuliah waktu masih di Jakarta ya, saya pernah ngambil extension di ASMI. Saya punya teman, dia sudah menikah, tinggal di Amerika. Nah suami itu polisi, tapi tinggalnya di Idaho, di negara bagian Idaho. Terus saya telepon dia, saya bilang gini, aduh gimana ya, dia bilang, yaudah, ntar suami gue deh nemenin lu gitu kan. Jadi suami terbang dari Idaho ke North Carolina. Terus di situ baru saya ketemu sama suami. Saya ketemu suami itu tanggal 18 malam. Jadi saya landing, dia landing. Cuma saya dari Belanda, dia dari Idaho gitu, kita ketemu di situ. Besokannya sama dia kita ke kantor polisi. Saya bilang sama dia, namanya Brian. Saya Brian, saya nggak mau tanganin surat apapun kalau kamu nggak bacain dulu buat saya, karena takutnya in the future ada yang saya udah keburu tanda tangan ternyata mungkin saya berhutang gitu-gitu kan, kita takut ya. Terus jadi ini si Brian ini suaminya teman saya ini yang dia baca
Dia baca, dia bilang, oh ya, it's okay Sandra, you can sign. Pokoknya kalau abis dia baca baru saya mau tanda tangan. Karena saya harus hati-hati ya, karena ini di negara orang. Terus kedua, bahasanya juga nggak begitu bisa gitu. Dan panjang gitu kan, namanya papernya itu Iya, kan. bahasanya kan lain. Iya, terus udah dari situ langsung kita ke funeral. Di situ saya ketemu suami saya dalam kondisi udah ya. Terus dia masih pakai cincin kawin, itu yang dari funeral nggak sih cincin kawin? Nah, udah itu terus baru udah mau pulang. Tadi pertanyaannya Susan ya, kok suami udah meninggal di Amerika, bingung ya? Saya udah mau pulang, emang nggak niat mau tinggal di Amerika, nggak ada. Nah karena saya minta tolong teman saya ini, dia bilang gini, Sandra ngapain pulang? Kali gitu kan suami kamu kan sudah memperjuangkan kamu supaya bisa masuk Amerika. Terus kenapa nggak di sini aja? Dia mau tinggal di mana dan sama siapa gitu kan? Dia bilang nggak apa-apa, kesini aja Kak Idaho gitu. Karena kenal sama dia tuh selama di kuliah tuh deket banget ya, sama keluarga juga kenal. Udah akhirnya saya ke rumahnya dia bareng sama suaminya kan, terbang ke Idaho dari North Carolina. Terus di situ saya tinggal sama dia cuman 3 bulan kali ya. Terus saya nunggu itu sih sebetulnya, nunggu abu karena keluarganya suami saya memutusin untuk dikremasi. Jadi saya nunggu abunya gitu kan, harus ada address. Nah, pakai addressnya dia, alamatnya dia kan. Begitu dapet, terus saya cari-cari di Facebook teman-teman yang saya kenal ada di Amerika. Terus ada yang bilang di Seattle, dia bilang udah kesini aja gitu. Udah itu akhirnya dari situ mengalir aja. Pindah ke Seattle, terus ketemu banyak orang-orang baik. Puji Tuhan sih nggak pernah jadi gelandangan ya di Amerika dengan kondisi nggak punya keluarga ya, maksudnya nggak ada family, sendirian. Iya, puji Tuhan. Terus posisinya juga baru kehilangan suami kan, jadi ya iya. masih gebleng pasti. Iya itu ngebleng banget. Jadi cuma 3 bulan pindah ke Seattle. Di Seattle itulah ketemu banyak orang-orang baik. Akhirnya sampailah ketemu si suami yang kedua. Iya, sebetulnya saya nggak ada niat mau nyari suami, karena kan baru kehilangan suami ya. Terus setelah akhirnya proses ngurus green cardnya kita terusin. Yang suami saya udah mulai kan, teman saya bilang terusin Sandra biar dapat green card. Kasihan tuh suami kamu udah keluar duit banyak tuh buat surat itu gitu kan. Orang-orang pada mau ke Amerika, kamu udah di sini ngapain keluar gitu kan. Terus akhirnya saya dikenalin sama orang, terus dia bilang oh ada nih lawyer gitu-gitu. Pokoknya akhirnya saya follow up aplikasi green card itu yang udah dimulai sama suami saya pakai pengacara. Terus ya itu saya mulai dapet, terus teman-teman pada bilang begini, Sandra kalau di Amerika sendirian repot, apalagi kita nggak ada saudara. Dia bilang Ngana kan nggak ada saudara, siapa mau bantu kalau ada apa-apa begitu kan. Terus ya udah akhirnya ya iseng-iseng lah ceritanya. Ketemunya tuh di online, ada namanya Christian dating tuh. Ketemu suami saya di situ. Puji Tuhan sih ketemunya kan banyak kasus ya yang dibohongin, dapat zong atau scammer gitu ya. Enggak, dia anak Tuhan. Itu jadi akhirnya ketemu dia. Terus ada satu lagi, dengan green card itu susah. Banyak orang Indonesia di Amerika sudah berpuluh-puluh tahun di Amerika belum dapat green card. Iya, saya 1 tahun loh dapat. Itu Tuhan lagi tuh yang bekerja. Dahsyat. 1 tahun setelah di Amerika dapat green card. Setelah itu saya ngambil sekolah CNA, Certified Nursing Assistant. Baru saya kerja. Terus ketemu suami. Terus nikah di Amerika? Nikahnya di Amerika, iya. Suami saya belum pernah nikah. Ya, dia pokoknya dia belum pernah nikah gitu. Udah akhirnya saya menikah sama dia. Ya udah akhirnya ya nggak pulang lagi ke Indonesia. Sampai sekarang akhirnya jadi sampai akhirnya
Ya karena udah punya Udah, suami iya, ya, udah udah punya punya green card, suami. Iya, jadi akhirnya tahun 2019 saya jadi warga negara Amerika. Puji Tuhan ya. Nah, setelah melalui proses demi Betul. proses, Tuhan proses lagi, diproses lagi sama Iya. Tuhan sampai saat ini. Terus gimana ceritain waktu itu, cerita katanya pernah. Jadi ya ketemu ibu dia ke apa pesawatnya itu kan delay kan. Jadi waktu dia bilang waktu saya cerita saya mau pulang ke Indonesia karena mau memperingati 1 tahun meninggalnya mama. Terus dia tanya, "Are you okay?" gitu kan. Saya bilang, "I'm not okay." Terus dia bilang, "Duduk di sebelah saya mau kasih sama kamu. Ibu kamu sudah bahagia. Dia happy. Sekarang ini dia happy banget. Yang ada kalau kamu tahu di mana dia ada sekarang, kamu pasti jealous. Karena kamu masih harus survive di dunia ini. Sedangkan dia tuh udah bahagia, udah nggak rasa sakit. Semua yang dia rasa waktu dia masih hidup, udah nggak rasa. Dia bahagia. Pasti kamu jealous. Itu ibu itu, saya maksudnya gini. Tuhan itu luar biasa ya. Tiba-tiba, iya, ini orang asing ya duduk di sebelah saya, dia bisa bilang begitu. Saya langsung nanya, "Are you okay?" iya langsung Iya, ayo oke oke. gitu kan. Terus saya pernah sempat bilang sama dia gini, mungkin di kebanyakan cerita hidup manusia ya, rata-rata kalau seorang ibu kehilangan anak itu dia akan bersedih sekali, dia kan. Terus sementara saya ini kan saya tuh anak ya justru yang saya seorang anak yang kehilangan seorang ibu. Terus dia bilang, "No, that's normal." Kata dia, itu normal banget. Karena kamu tuh sama ibu kamu dekat sekali. Makanya begitu dia nggak ada, ya itu kamu hancur lebur, kata dia gitu. Tapi itu normal, kata dia. Ungkapin aja rasa sakit gitu kehilangan ibu itu, kamu harus berani ekspresiin, jadi jangan ditahan. Saya langsung gini, wow, karena jujur aja mau pulang ke Indonesia, saya tuh sempet ragu, karena gini, the feeling is different. I don't have my mom anymore. She's not here. Rasanya kayak bukan pulang rumah. Iya, jadi gini, ngapain pulang ya? Mama udah nggak ada gitu kan. Terus kedua alasan nggak berani pulang karena kaki saya lagi sakit. Sampai saya harus pakai kursi roda gitu kan. Tapi ibu itu menguatkan. Ini benar-benar orang asing di airport yang sedang menunggu pesawatnya untuk terbang. Tuhan bisa kirim untuk menguatkan saya untuk Di saat-saat untuk terakhir. untuk tetap jalan ke Indonesia itu. Oh iya ya, mama sudah sehat, mama sudah senang di sana. Jadi cara Tuhan bekerja itu luar biasa. Dia menguatkan kita. Memang iya dengan cara yang luar biasa. Walaupun kita baca Alkitab, dengar firman ya. Tapi Caranya kita perlu orang juga untuk ngasih tahu gitu kan, menguatkan kita gitu. Ya itu ibu itu dipakai Tuhan di airport. Itu yang saya selalu merasa kalau Tuhan tuh sayang banget sama saya. Kalau di maksudnya kalau di sini gitu ya, kalau kita kehilangan yang kita cintai, terus masih udah setahun, udahlah ikhlasin aja, udahlah, gimana sih? ya apa kalau kita masih apa ya kayak gitu masih dibilangnya kamu nggak punya iman nih, masa masih nangis terus, masih sedih terus. Kalau Padahal udah 2 tahun kayak kalau juga. budaya di kita tuh kayak gitu, jadi kita kadang mau nangis juga nggak, janganlah ntar orang makan bilang wah kamu kayak nggak punya iman, kayak nggak punya pengharapan gitu loh. Sedangkan kalau kayaknya kalau di Amerika mungkin orang-orangnya berbeda ya, menanggapinya berbeda. Kalau di budaya di kita itu
udahlah cepetan lah gitu apa. Ikhlasin aja. Iya, Nggak usah maksudnya diingat-ingat lagi yang udah kan gitu ya biasanya. biasanya orang tuh pengen cepat-cepat move on gitu loh. Iya. Sedangkan kita kan kayak tadi kan harus mengeluarkan ekspresi kesedihan Harus. kita. Sedangkan di sini tuh enggak gitu. Makanya aku dengernya beda banget sama culture-nya orang kita culture ya. gitu loh. Kalau di Amerika kayak saya sampai sekarang kan masih suka nangis tuh out of the blue gitu, nggak ada reason tiba-tiba air mata tuh mengalir gitu ya. Terus teman kerja pas dia lihat saya nangis dia bilang, "Are you okay, Sandra?" Ya, oh you remember her? Mereka kan tahu saya baru kehilangan mama ya. Mereka langsung bilang, "Oh, kamu ingat ibu kamu ya," kata gitu. Ya, terus nangis. Terus kadang-kadang saya karena kayak Siska bilang, saya memang orang Indonesia juga gitu. Takutnya dibilang this is too much gitu kan. Maksudnya orang udah meninggal gitu, kok masih nangis gitu kan. Iya. Terus apalagi udah lama, udah mau setahun kan. Terus kalau mereka enggak, terus tapi saya responnya suka begini. Maaf ya gitu, I'm sorry. Maybe this is a little bit too much gitu, maksudnya ini kayaknya apa saya berlebih-lebihan gitu. Oh, masih nangis sampai sekarang. Tahu nggak responnya mereka? Semua ngomong begini. Ada teman kantor saya tuh umur 70 tahun loh. Dia bilang, Sandra, kamu tahu nggak? Saya kehilangan ibu saya itu sudah 50 tahun yang lalu. Dia sudah meninggalkan saya 50 tahun yang lalu. Sampai detik ini I'm still miss her. Saya masih merindukan ibu saya sampai detik ini. Padahal dia udah 70 tahun kan umurnya. Umur 70 tahun, ibunya meninggal tuh dia umur 20 tahun. Dia bilang, sampai detik ini saya masih rindu sama ibu saya. Rindu masakannya, rindu cerita-cerita sama dia. Walaupun saya tahu suatu hari nanti saya akan ketemu ibu saya, tapi rasa rindu saya itu nggak pernah hilang, Sandra. Saya rindu sampai detik ini. I still miss her. Terus supervisor saya juga umur 70-an juga, dia bilang ini, oh ya Sandra, I still miss her, especially Christmas. Iya, Christmas tuh biasanya kita pasti akan Especially Christmas, I miss her so bad. Iya. Makanya mereka kalau holiday ya, lagi musim libur kayak Christmas, Thanksgiving ya, yang buat yang udah kehilangan orang tua anak gitu kan, atau adik, kakak, paman, itu pokoknya yang begitu-gitu, itu depresi berat. Makanya pada mabuk-mabukan minum. Hanya karena pokoknya menjelang Thanksgiving atau Christmas itu momen. banyak orang yang pada stres. Stres bukan karena ini ya, karena rindu gitu, rasa rindunya semakin tinggi karena ini mau Natal nih gitu, biasanya kan spend time sama family gitu kan, tapi ibunya udah nggak ada, bapaknya udah nggak ada gitu kan, anak udah nggak ada kayak gitu-gitu. Jadi dia bilang, that's normal, it's okay, if you wanna cry, go ahead, kata gitu. Jadi saya kalau nangis ya mereka sekelilingnya itu pada quiet, pada pergi, kayak gini, just leave. Semua pada pergi, nggak ada yang ini, ada yang tiba-tiba mau nanya, hey Sandra, I have a question gitu kan, lagi tempat kerja. Tapi karena saya lagi nangis, gini, gitu kan. Pada pergi, karena mereka respect gitu. Jadi dia kasih saya kesempatan untuk have a moment gitu, like moment with myself gitu, maksudnya sendirian sampai saya tenang, baru saya balik kerja gitu. Support sistemnya beda banget sama di Indonesia. Iya, Kalau yang aku alamin tuh kadang-kadang malah bahkan yang pendeta pun ya kadang-kadang aku pikir bisa bantu ngelewatinnya, kadang malah bilang ya itu yang aku bilang tadi, jangan seperti orang yang nggak punya iman pengharapan. Jadi langsung udah dihakimin duluan gitu. Jadi aku dia nggak merasakan apa yang kamu rasakan. Iya. Makanya mereka tuh biasanya ya itu penghakiman langsung terjadi di tempat ini. jangan sering ke ke makamnya ya, kuburnya ya, jangan sering sampai kayak gitu loh. Yang aku alamin ya gitu. Nanti kamu bakal sedih terus, kamu bakal inget terus gitu. Oh ya? Kan itu sesuatu yang tidak bisa dilupakan. Itu yang aku alamin ya. Makanya aku agak
wow banget sama ceritanya Kak Sandra gitu. Support sistemnya beda sekali Iya, gitu. oh enggak, dia ngerti. Ya kayak saya bilang, salah satunya ada yang udah ditinggal ibunya 50 tahun, ada yang 20 tahun. Itu kayaknya ya nggak tiap hari ya. Kayaknya once a while gitu, sekali-sekali saya suka denger gini, oh you know what, I remember my mom. Itu pada yang lagi ngomong itu bukan anak kecil loh, itu ibu, boleh bilang nenek-nenek gitu, udah pada tua 60 tahun. Itu suka kalau lagi ngobrol-ngobrol gini, oh my gosh, I miss my mom. Terus kalau kita lagi makan apa, dia bilang my mom know how to make this one better, gitu-gitu sampai. Padahal udah pada tua gitu, tapi masih ingat. Jadi kayak saya apalagi baru setahun ya, baru mau setahun. Oh, mereka benar-benar mengerti gitu kalau saya lagi sedih, sesedih-sedihnya saya dibiarin. Jadi nih kalau Paling datang peluk gitu. Nah, selalu dikasih ruang kayaknya. Iya, ya. terus kalau kita iya. tuh di Indonesia kayak ketutup ruang Iya, gitu. malah kayak dihakimi Harusnya ya. kita harus cari tempat sendiri nih buat nangis, tutup pintu. Oh enggak, malah dipeluk. Kalau di sana malah gini, can I give you hug gitu, boleh nggak saya peluk kamu? Itu yang aku lakuin. Nanti kan aku posting nih, nanti pasti abis aku posting apa nanti ada yang masuk, udah nggak usah Oh, diingat ya? terus, udah gini yang bilang ya kan aku ekspresi aku seperti Oh iya, itu iya nggak gitu loh apa-apa. kadang-kadang. Saya Facebook, WhatsApp saya profile apa namanya, profile picture WhatsApp saya itu tulisannya karena temen waktu Christmas kemarin ngasih ornamen Natal tuh, yang hiasan Natal kan bentuknya bola, tulisannya I have an angel in heaven, I call her mom. Nah iya. Itu profile WhatsApp saya sampai detik ini itu. Oke, aku mau nanya setelah gini, Kak Sandra, Kak Sandra ngerasain banget itu penyertaan Tuhan pada saat titik mana gitu? Kak Sandra merasa bahwa Tuhan benar-benar memeluk lah, mengangkat Kak Sandra bangkit lah dari titik kehilangan kemarin depresi ini. Kalau kalau perjalanan hidup sebetulnya bukan karena depresi ini aja ya. Saya rasain penyertaan Banyak, Tuhan itu banyak. Yang paling sekali terasa itu waktu saya ke Amerika dalam kondisi suami sudah meninggal. Terus harus bertahan hidup di Amerika, bagaimana caranya yang nggak bisa kerja karena suratnya nggak ada kan. Tapi itu karena Tuhan itu luar biasa baik, yang orang-orang ke Amerika punya bawa duit banyak, tapi ngurus green card susah sekali. Saya dengan keterbatasan yang saya punya, Tuhan buat 1 tahun. Saya hanya nunggu 1 tahun saya dapat green card. Itu dari situ saya bisa rasain bayangan saya kan di Amerika, takut sebetulnya saya karena nggak punya keluarga ya. Terus suami sudah meninggal pula, tapi itu di situ saya rasakan penyertaan Tuhan luar biasa. Jadi sekalipun waktu Tuhan panggil mama pun, saya tidak marah sama Tuhan, cuma saya sedih. Saya kayak kehilangan arah gitu, bukannya karena saya kehilangan Tuhan sih, tidak. Saya tahu Tuhan ada, Tuhan sayang sama saya, cuma sebagai seorang anak, saya benar-benar kehilangan karena waktu saya kehilangan papa, saya umurnya masih 13 tahun kan. Jadi saya masih punya mamah gitu loh. Ada mamah yang selalu bisa jadi sandaran saya kan. Tapi sekarang mama udah nggak ada juga gitu. Jadi saya kayak hanya kehilangan arah. Tapi Tuhan sampai detik ini saya tahu itu kalau bukan karena Tuhan, mungkin saya nggak ada di sini. Puji Tuhan ya, semuanya karena Luar biasa. Tuhan baik Iya, ya. semua karena Tuhan. Di sini kita mengambil satu kesimpulan bahwa apapun yang Tuhan berbuat adalah baik adanya. Betul. Sebelum kami closing, mungkin ada ayat Alkitab yang bisa di-sharing buat kami Yang menguatkan. Ya, dari Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Betul. Ya kalau aku, kesimpulan aku nih yang aku tangkap nih, bukan kesimpulan sih, pesan yang aku tangkap ini ya. Buat yang
kita yang punya teman, keluarga atau saudara yang mungkin berduka, yang aku tangkap dari kisah Cassandra nih, please give some space gitu ya, Iya. buat mereka untuk berduka. Iya. Karena aku tangkap dari cerita Cassandra yang di Amerika dengan kondisi orang-orang yang berduka di Indonesia ini, aduh jauh banget culture-nya ya, apa? Iya. Perlakuannya beda, terus juga support sistemnya tuh beda banget gitu. Kalau di Indonesia terlalu apa menghakimi, mengjudge ya. Betul. Jadi please kalau ada buat Berduka itu tidak ada expire-nya. yes betul nggak ada expirednya. Jadi please kasih temen, keluarga, saudara yang berduka itu kasih ruang lah. Betul. Support sistemnya yang kalau nggak bisa apa kadang-kadang kalau di situ kadang pengennya ngomong nasihatin panjang gitu, kita lagi sedih gitu. Iya, harusnya hanya cuma dipeluk cukup, Iya, nggak gitu. usah dikasih tahu Please just apa-apa ya. peluk aja gitu, terus just apa support dengan ya kita akan ada di samping kamu gitu. Iya, Itu kan iya, udah kayak iya. teman kayak kisah teman-teman kantornya Cassandra kan tadi Oh itu. iya, dia kasih saya space kalau saya lagi berduka. Kita lagi sedih, kita lagi berduka, ngoceh, nasihat-nasihat. Enggak, kita nggak butuh itu. Iya, ya aku tangkap itu please kasih ruang Oke, ya. sister. Thank you. Kamu pasti nanti kasih ruang sis. Iya, harus karena ya itu grief itu, rasa kehilangan itu tiap orang kan beda-beda. Iya beda. Ya, jadi kalau ngeliat ada teman atau ya saudara mungkin gitu kan yang sedang berduka, walaupun kayak saya sudah hampir 1 tahun, tapi bukan berarti oh udah 1 tahun nih waktunya move on, udah nggak berduka lagi ya gitu. Itu nggak bisa karena itu ada di hati ya. Itu karena tidak ada yang bisa menggantikan sosok orang yang kita sayangin ini, yang sudah Tuhan panggil itu tidak ada satupun yang bisa gantikan. Karena memorinya pun cuma kita yang bisa kita rasain kan, rasakan memori kita sama orang yang kita sayang ini kan cuma kita yang tahu, orang lain kan nggak ada yang tahu. Iya. Kita paham. Jadi buat Siska kita saling menguatkan ya, Sis. Iya, saling menguatkan. Itu aja sih kalau Intinya saling menguatkan, apalagi sesama orang Kristen seharusnya kita support each other ya. Jadi nggak usah menghakimi, nggak usah menasehati. mengingatkan ya boleh lah. Iya. Menguatkan lah. Menguatkan, bukan mengingatkan. ya, menguatkan. Kalau menguatkan boleh, tapi bukan menasehati ya. Kita juga nggak perlu kok nasihat. Nggak perlu. Karena ya itu masing-masing orang kan beda, grievingnya itu nggak sama. Benar-benar. Jadi terima kasih banyak ya Sandra sudah datang jauh-jauh dari Amerika untuk masuk ke podcast kita, supaya kami percaya podcast ini akan menjadi berkat buat siapapun yang menonton di sana. Terima kasih Sandra buat waktunya, kiranya Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa. Iya. Bye. Thank you Cassandra. Bye. God bless you.